Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa istiqomahkan kita di jalur kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bergembira sekali saya bertemu dengan hadirin hadirat sekalian dalam kajian tadabbur Al-Quran. Ini adalah suatu amaliyah, satu aktivitas yang sangat membuat Allah SWT ridha dan akan sangat bermanfaat untuk kita sebagai hambanya. Tadabbur sebagai pendahuluan diambil dari kata-kata dubur. Dubur itu artinya belakang, ya, bagian belakang. Artinya mentadaburi Al-Quran itu artinya melihat sesuatu di balik ayat yang tidak ada di muka ayat tapi ada di belakang ayat. Suatu hikmah, suatu pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya zahirnya, tapi kita memahami batinnya. Bukan hanya yang tersurat, tapi kita memahami yang tersirat. Bukan hanya mantuknya, tapi kita memahami mafhumnya. Begitu di dalam banyak istilah. Dan Allah SWT singgung ya, banyak di dalam ayat ketika orang itu tidak mau mentadaburi, merenungi lebih dalam tentang firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Allah SWT berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha?" Mengapa mereka tidak mau mentadaburi Al-Quran? Apakah hati mereka telah terkunci? Maka tadabbur ini menjadi program yang sangat penting, dan saya sendiri bersyukur bisa belajar dari guru saya untuk mulai mentadaburi Al-Quran. Karena dengan kita mentadaburi Al-Quran, kita akan jauh lebih memahami inti-inti pesan dari firman Allah SWT, yang ketika kita paham apa yang Allah mau, hikmah apa yang Allah ingin berikan kepada kita, maka kita akan lebih mudah untuk menjadikan Al-Quran sebagai aktivitas dan amaliyah kita harian. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin hadirat sekalian, kita akan mulai tadabbur kita pada hari ini dengan Quran Surat Muhammad ayat ke-22. Allah SWT berfirman, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum." Shadaqallahul azim. Yang kurang lebih artinya, fahal asaitum, apakah engkau hendak, antufsidu in tawallaitum, jika kamu berkuasa. Hendak apa? Antufsidu fil ard, engkau berbuat kerusakan, wa tuqatti'u arhamakum, dan kamu memutus tali silaturahim. Hadirin hadirat sekalian, di sini Allah memotret satu kebiasaan manusia di dalam satu kondisi. Dan kalau Allah dan ayat sudah berbicara, itu biasanya fenomenanya, realitas di lapangannya itu nggak akan ada gesernya sama sekali. Dan sekali lagi, hadirin hadirat sekalian, ketika kita tadabbur ayat, kita harus refleksikan ke diri kita. Ketika kita merenungi ayat, jangan ingat wajah orang lain, jangan ingat hidup orang lain, atau kehidupan orang dulu yang sedang diceritakan. Ketika Al-Quran berbicara, sungguhnya dia sedang berbicara dengan kita. Maka ayat ini, pahamilah ini adalah cerita tentang kita. Sehingga akhirnya tadabbur itu akan membuat kita sadar. Tadabbur itu akan menjadikan kita lebih baik ke depan. Sehingga kajian ini akan menjadi sangat bermanfaat. Para hadirin sekalian, Allah men-spill satu keadaan in tawallaitum, yaitu ketika kita berkuasa.
ketika kita di posisi atas, ketika kita mulai mapan, ketika kita mulai nyaman, ketika kita sudah di posisi sukses. Kurang lebih begitu. Ini satu kondisinya. Yang biasanya dalam kondisi seperti ini akan muncul dua sikap dari kebanyakan kehidupan manusia. Karena nanti orang yang sukses, orang yang ada di posisi atas, orang yang diberi kewenangan, tentu secara psikologi berubah. Dari psikologi berubah ini, dia merasa berkuasa, dia merasa bisa melakukan apapun, maka akan muncul dua sikap. Yang pertama adalah antufsidu fil ard. Dia akan melakukan kerusakan di muka bumi. Kalau sudah bicara kerusakan saat memimpin, jangan kita ingat ya, pemerintah kita, menteri kita, presiden kita, para petinggi-petinggi negara ini nggak usah, itu sudah urusan mereka. Tapi apa yang direfleksikan ayat ini untuk kita? Bukankah kita semua sebagai seorang pemimpin? Minimal kita memimpin diri kita sendiri. Apakah ketika kita memimpin diri kita sendiri, kita sudah adil, sudah berbuat baik belum? Atau justru kita melakukan kerusakan? Ya. Contoh, kita sebagai pribadi, duitnya lagi banyak. Ya. Kemudian waktu kita lagi luang, semua fasilitas kita punya. Kira-kira apa yang kita lakukan dalam kondisi itu? Apakah kita terus berada di jalan yang baik? Atau justru kita ya, menggunakan handphone kita, menggunakan kekayaan kita, uang yang kita punya untuk hal-hal yang merusak hubungan kita dengan Allah, merusak hubungan kita dengan diri kita sendiri. Kita masukkan ke dalam diri kita hal-hal yang negatif, atau kita merugikan orang lain. Inilah satu fenomena. Ya, itu baru memimpin diri sendiri. Bagaimana kita menjadi seorang kepala keluarga? Sudah belum kita berkata-kata yang baik kepada istri kita, kepada anak kita, memberikan pendidikan yang terbaik, ya, memberikan kelembutan, santun, kasih sayang, memberikan waktu yang cukup? Atau jangan-jangan ketika kita sudah mapan, kita mulai bertindak seenaknya sendiri. Kita sering tidak pulang, kita berbohong kepada istri, kita bilangnya masih ada pekerjaan yang belum selesai, padahal kita mungkin sedang duduk asik bersama teman kita. Bahkan yang lebih parah dari itu adalah mungkin bisa saja kita duduk dengan wanita yang itu tidak halal bagi kita. Ini adalah satu fenomena pada normalnya manusia. Ketika dia dalam kondisi yang nyaman, mapan, ketika dia punya kekuasaan, dia akan banyak merugikan dirinya sendiri, merugikan dirinya, hubungannya dengan Allah. Yang ketiga adalah merugikan hubungannya dengan orang sekelilingnya. Ujungnya karena gaji yang dia punya yang banyak itu, waliyadzubillah, dia punya istri simpanan, dia punya wanita nakal yang dia jaga, ya, atau dia menggunakan obat-obatan terlarang sehingga akhirnya istrinya terzolimi, tidak terkirim nafkahnya dengan cukup. Suatu saat ketahuan, akhirnya kerusakan-kerusakan itu suatu saat akan menghinakan dia kembali. Maka para hadirin hadirat sekalian, dalam tadabbur ini Allah SWT spill ketika kita di kondisi yang nyaman, jangan sampai kita berbuat kerusakan, baik kepada Allah, baik kepada diri sendiri, ataupun kepada orang lain. Jika tidak, maka itu artinya kita sedang menghancurkan sendiri masa depan kita yang lebih baik. Kemudian yang kedua, Allah SWT menyebutkan satu sikap yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang mapan, oleh orang-orang yang sudah dianggap sukses, dianggap hebat. Biasanya, wa tuqatti'u arhamakum. Mereka tidak mau lagi menjalin tali silaturahim. Mereka tidak lagi mau menjalin tali silaturahim. Mengapa? Karena mereka merasa mereka punya kesibukan yang lebih penting. Mereka merasa kumpul dengan keluarga, kumpul dengan teman, ya, duduk ngopi bersama teman-teman lama itu membuang-buang waktu, itu tidak penting. Ya, maka Allah SWT ingatkan kepada kita, nanti kalau kita sudah sukses, kita sudah dipandang, kita punya harta lebih, kita punya pengaruh lebih,
Jangan sakiti orang-orang di sekeliling kita. Dengan kita diundang ke acara pernikahannya kita tidak datang. Ada anak teman kita sunatan kita tidak datang. Atau guru kita mengundang kita tidak datang. Atau tempat kita belajar mengundang kita untuk alumnian kita tidak datang. Ya, atau ada musyawarah, atau ada meeting-meeting bersama teman-teman lama kita tidak datang. Mengapa? Karena kita merasa kita sudah hebat, merasa itu aktivitas tidak terlalu penting, merasa bahwa hal itu tidak menghasilkan cuan, tidak menghasilkan uang. Tidak. Mari Allah SWT mengingatkan kita dengan kita mentadaburi ayat ini. Ketika kita di posisi yang mulai kuat, di posisi yang kita mulai dianggap orang hebat, jangan pernah menyakiti sekeliling kita. Yang pertama, dengan melakukan kerusakan, merugikan orang lain. Kemudian yang kedua, jangan sampai memutus tali persaudaraan kita, tali kekeluargaan kita, tali pertemanan kita. Karena mereka akan sangat tersinggung ya, ketika kita lebih mementingkan agenda-agenda lain dibanding agenda-agenda dengan orang-orang terdekat kita. Dan mereka tahu itu, bahwa kita menganggap mereka tidak penting, dan itu sangat-sangat menyakitkan. Mari kita keluar dari dua kebiasaan buruk ini. Ketika kita ada di posisi yang lebih baik, insya Allah posisi lebih baik ini akan terus Allah tingkatkan menjadi lebih baik dengan kita menjaga sikap-sikap yang tidak Allah ridhoi itu. Insya Allah Allah akan langgengkan dan Allah SWT akan semakin berkahi kehidupan kita. Semoga bermanfaat tadabbur Quran Surat Muhammad ayat ke-22 ini dan merubah pemahaman kita, merubah cara interaksi kita dengan Quran, merubah amaliyah kita menjadi lebih baik dan menjadikan nasib kita ke depan jauh lebih berkah dan lebih baik. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.